Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran TIK setelah merasakan liburan yang cukup panjang. Mudah-mudahan setelah liburan memiliki semangat baru. Walaupun kita masih bertemu secara online karena masa pandemi belum berakhir. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang bab 1 kelas 4, yaitu mengenal kembali teknologi informasi dan komunikasi. Selamat mengikuti. Pembahasannya meliputi yang pertama adalah pengertian TIK, yang kedua fungsi TIK, kemudian pembahasan yang ketiga peralatan TIK, pembahasan yang keempat sejarah komputer dan perkembangannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian TIK. Pengertian TIK bisa dalam bahasa Inggrisnya bisa juga disebut dengan ICT, yaitu singkatannya Information and Communication Technology. TIK atau ICT adalah teknologi yang menyertai proses komunikasi untuk menyampaikan informasi. Untuk itu, TIK itu ada dua aspek. Yang pertama, teknologi informasi, yaitu proses manipulasi dan pengelolaan informasi. Kemudian, aspek yang kedua adalah teknologi komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi dari pengirim dan ke penerima. Jadi perbedaannya, kalau yang informasi adalah pengelolaan si informasinya sendiri, sedangkan teknologi komunikasi adalah prosesnya menyampaikan si informasi yang sudah diolah ke pengirim dan ke penerima. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi TIK. Jadi fungsi TIK itu sebenarnya banyak sekali, tetapi kita hanya akan membahas beberapa saja ya. Itu fungsi yang pertama, mempermudah komunikasi dengan cepat, murah, dan efisien. Seperti kita ketahui, hanya dengan menggunakan WhatsApp, dengan menggunakan telepon, walaupun kita tidak dalam satu ruangan, kita masih dapat komunikasi dengan cepat, murah, dan efisien. Kemudian fungsi yang kedua, mendukung pembelajaran. Nah, kita juga sekarang sedang merasakan kan ya, masa pandemi ini pembelajaran sangat tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian fungsi yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan. Misalnya pada kegiatan perbankan ya, adanya ATM, mobile banking, internet banking, kemudian pada perfilman juga ya, di mana banyak media-media untuk kita bisa menonton film walaupun tidak perlu ke bioskop dan sebagainya. Kemudian fungsi yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas kerja manusia ya. Jadi misalnya untuk mengedit film, mengedit foto juga kita sudah merasakan banyaknya aplikasi-aplikasi yang mempermudah pekerjaan tersebut, atau pada bidang keuangan untuk melakukan perhitungan kredit, kemudian untuk melakukan audit keuangan dan sebagainya. Telah banyak aplikasi-aplikasi yang mempermudah pekerjaan tersebut. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu peralatan-peralatan yang ada pada TIK. Jadi peralatan TIK sebenarnya sudah banyak digunakan di lingkungan kita sehari-hari, ya di rumah, ya di sekolah, ya di kantor. Nah, kalau kelompok peralatan TIK kita bisa menjadikan dua kelompok. Yang pertama yaitu peralatan teknologi informasi ya. Kemudian yang kedua peralatan teknologi komunikasi. Contohnya yang untuk peralatan teknologi informasi yaitu ada komputer, faksimil, radio, televisi, LCD proyektor ya. Kemudian kalau untuk contoh-contoh peralatan teknologi komunikasi ada satelit, telepon, dan handphone. Keterangan-keterangan tersebut kamu bisa lihat pada buku paket halaman 3 sampai halaman 6 ya. Keterangannya
banyak. Di situ bisa kamu simak lebih lanjut. Ya, baik. Sekarang kegiatan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yaitu sejarah komputer dan perkembangannya. Sejarah komputer, proses pengelolaan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia menemukan alat-alat yang awalnya komputer itu adalah hanya sebuah mesin penghitung. Ya, kemudian berjalannya waktu, berjalannya penemuan-penemuan baru, maka komputer itu berkembang hingga saat ini. Secara garis besar, sejarah komputer itu ada yang pertama adalah disebut dengan alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. Ya, kemudian yang kedua adalah komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959, contohnya ENIAC. Kemudian yang ketiga, generasi kedua 1959-1964. Contohnya itu IBM 7080. Kemudian ada lagi generasi yang ketiga 1964 sampai 1970. Contohnya IBM S360. Selanjutnya ada komputer generasi keempat 1970 sampai 90. Contohnya itu IBM PC, dan yang sekarang adalah komputer generasi kelima dari 1990 sampai sekarang, ya. Jadi sampai sekarang. Contohnya apa? Ya, yang kita pakai sekarang ini, ya, yang menggunakan Windows, yang menggunakan Core Intel dan sebagainya. Kemudian setelah kita bahas secara singkat maka kita akan lanjutkan dengan mengerjakan tugas, ya. Tugasnya yaitu soalnya ada 3 di sini, ya. Kemudian soalnya kamu tulis di buku tulis sekalian jawabannya. Setelah itu kamu foto. Kemudian kalau sudah difoto, kirimkan ke Fisika secara japri. Jangan lupa nama, kelas, dan nomor absen, ya, dan dikumpulkan sesuai jadwal yang sudah disepakati, yaitu pada jam pelajaran TIK-nya saja. Kalaupun mau akan terlambat, harus menginfokan sebelumnya. Baik, terima kasih ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah menyelesaikan materinya. Kemudian kita nanti akan bertemu lagi pada pengumpulan tugas. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan bisa lebih memahami materi tentang pengertian TIK. Apabila ada pertanyaan, boleh kamu tanyakan secara japri. Semoga selalu sehat, semoga selalu semangat untuk belajar walaupun online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.